Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, insya Allah ya akan dari HP ini. Dari sana. Halo kaum intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana ada umat muslim di Eropa membeli gereja dan akan dijadikan masjid. Wow, luar biasa. Gila. Luar biasa. Kenapa gereja di Eropa itu banyak yang terbengkalai? Apa alasannya? Padahal orang-orang Eropa itu dulu mabuk agama. Orang-orang Eropa itu dulu perang karena agama. Orang-orang Eropa dulu sangat-sangat patuh dalam beragama. Umat Kristen yang ada di Eropa dulu sangat dekat dengan agama. Bahkan Stephen Hawking mengatakan, keluarga gue itu keluarga yang sangat taat dalam beragama. Bisa dikatakan mabuk agama gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa banyak gereja di Eropa terbengkalai? Mohon maaf bagi teman Kristen dan teman-teman Muslim, saya tidak berpihak pada siapapun di sini. Saya bicara by data ya, data yang ilmiah tentunya. Jadi guys, ternyata alasannya itu karena orang-orang Eropa sudah bukan mulai lagi, emang sudah banyak gitu ya. Mayoritas mereka sudah meninggalkan agama. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk meninggalkan agama ya. Kenapa mereka meninggalkan agama? Apa alasannya? Karena mereka sudah punya agama baru. Apa itu? Sekularisme. Ternyata sekularisme itu bisa dikatakan agama baru. Agama baru itu tidak hanya sekularisme, bisa politik gitu ya, bisa liberalisme ya, bisa mabuk agama, itu bisa agama baru gitu ya. Kemudian bisa para habaib, itu kan bisa agama baru gitu. Jadi macam-macam gitu ya. Bisa uang, ya itu bisa juga agama baru kan. Ya terserah gitu ya, terserah orangnya gitu ya. Jadi orang Eropa kebetulan saya perhatikan mereka punya agama baru yaitu sekularisme. Sehingga mereka memisahkan antara agama dengan negara dan mereka tidak ada kepentingan untuk membela negara. Jadi dulu mereka punya undang-undang agama. Sementara sekarang ini mereka nggak terlalu mengikat dengan agama gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ini lebih baik atau tidak? Ya, di mata pembenci orang-orang Eropa, ini dikatakan tidak baik. Tapi di mata pemuji orang-orang Eropa mengatakan bahwa ini baik. Bagaimana dari sudut pandang netral? Dari sudut pandang penelitian netral, ya menurut data guys ya, negara yang transparansi, negara yang jujur, negara yang paling toleransi, negara yang paling humanis itu rata-rata adalah negara Skandinavia. Itu menurut data. Saya tidak ngarang ya. Bahkan data dari indeks corruption, dari transparansi. Negara-negara yang paling sangat-sangat humanis itu, yang toleransi adalah negara-negara Skandinavia. Itu menurut data. Jadi kalau mau bantah pakai data ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa justru mereka meninggalkan agama mereka semakin humanis? Kan ini yang jadi permasalahan. Ya kan? Saya tidak nyuruh yang untuk tidak beragama ya. Jadi, semakin mereka meninggalkan gereja, mereka semakin humanis gitu. Ya, mohon maaf, saya tidak nyuruh yang untuk tidak meninggalkan agama. Ini pertanyaan guys ya, jangan langsung kepanasan dulu ya. Jadi di Konoha itu kan, ya kalau bertanya seperti ini, nanti saya dikirain anti Kristus gitu ya, anti agama. Enggak, saya cuma bertanya, kenapa sih kita tuh panas dengan pertanyaan gitu? Kenapa sih benci dengan pertanyaan? Ya, justru karena pertanyaan, AI diciptakan. Ya, AI itu tercipta karena apa? Karena sebuah pertanyaan. Pertanyaan apa itu? Bisakah mesin bekerja seperti manusia? Itu pertanyaan dari penemu AI gitu. Ya, jadi semua itu ditemukan berdasarkan pertanyaan. Pesawat terbang juga, penemu pesawat terbang berpikir, bisakah manusia itu terbang seperti ayam gitu ya, seperti burung gitu? Sehingga mereka menciptakan burung yang bisa terbang gitu kan. Ya maksudnya besi yang bisa terbang. Itulah namanya pesawat terbang. Jadi pertanyaan itu nggak boleh dihilangkan ya. Ya, jadi pertanyaan itu sangat-sangat penting sekali. Bisakah kita berkomunikasi jarak jauh? Makanya terbentuk handphone gitu. Jadi kita nggak boleh membatasi pertanyaan. Alan Turing ya, penemu komputer, ya, itu tercipta karena apa? Karena
sebuah pertanyaan, bisakah mesin itu bekerja seperti manusia? Ya, komputer itu kan cikal bakal penemuan daripada AI atau kecerdasan buatan. Jadi Alan Turing dulu bertanya gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit marah gitu ya. Oh, kamu anti Kristus ya. Jadi jangan seperti itu ya. Kamu membenci agama saya, membenci Islam. Jangan seperti itu ya. Jadi mari kita berpikir secara rasional. Saya ngajak yang untuk berpikir gitu ya. Walaupun berpikir itu sangat mahal di Konoha ya. Jadi guys, ternyata di Eropa itu orang-orang sudah meninggalkan Kristen gitu. Kenapa? Apa alasannya? Mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi guys, kalau kita mabuk agama, dalam agama Kristen juga, kita tuh bisa semakin intoleran. Kenapa bisa seperti itu? Ini zaman dulu ya, zaman sekarang sudah berubah ya. Makanya zaman dulu itu ada perang salib. Perang salib itu antara Katolik dengan Kristen. Saya harus bongkar di sini, mohon maaf ya. Ya, kemudian yang diprotes oleh Martin Luther. Apa sih yang diprotes oleh Martin Luther itu? Ya menurut data, ini menurut data guys ya. Kalau mau bantu pakai data ya. Data yang ilmiah. Martin Luther memprotes ya penjualan surat doa atau penjualan doa gitu ya. Ada doa ya sama seperti di Konoha lah gitu ya. Habaib yang ada di Konoha. Ya kalau bukan karena kalian tuh nggak masuk surga gitu. Ya, sama seperti itu. Ya itu namanya menuhankan pemuka agama gitu ya. Dulu juga orang-orang Eropa seperti itu, menuhankan pemuka agama. Para pastor, para pendeta itu dekat dengan penguasa. Ya mirip-mirip seperti sekarang ini gitu. Ya kenapa penguasa dan para pemuka agama dekat untuk memperoleh suara gitu. Sehingga ya ini jarang dibahas ya. Orang-orang jadi intoleran. Nggak semua tapi ya disclaimer on ya. Desain daripada agama semawi itu kan DNA itu kan mereka menganggap agama mereka paling benar gitu ya. Dalam agama Kristen juga seperti itu kan. Akulah jalan kebenaran. Ya, tidak ada masuk ke surga kalau tidak melalui Bapa. Ya itu secara tidak langsung mengatakan bahwa kalau lu nggak Kristen lu nggak masuk surga. Ya itu mengklaim surga mereka kan. Agama Samawi rata-rata seperti itu. Agama Yahudi, agama Kristen dan lain sebagainya. Samawi seperti itu ya. Agama Abrahami. Saya harus jujur di sini, jangan menutupi. Saya tuh nggak suka ya orang yang menutupi ya. Mohon maaf bagi videonya. Ya, mohon maaf. Jadi guys ya, ternyata ya orang-orang Eropa itu semakin meninggalkan agama, semakin humanis. Bukan berarti saya mengatakan yang nonton video untuk meninggalkan agama, tapi mereka punya agama baru, politik, dan mereka punya hobi baru gitu ya. Mereka sangat hobi, orang-orang Eropa itu kan sekarang hobi bola gitu ya, hobi MotoGP dan sebagainya. Mereka ya hobi meneliti dan sebagainya. Boleh-boleh aja sih sebenarnya, tapi mereka punya Tuhan baru sekarang gitu ya. Itu tidak bisa hilang ya secara evolusi gitu ya. Ya secara antropologi nggak bisa hilang itu ya. Menyembah sesuatu hal itu nggak bisa hilang. Cuman dialihfungsikan gitu ya. Bagaimana dengan Konoha? Ya Konoha itu evolusinya terlambat ya. Ya mungkin saja kita akan seperti negara Eropa tapi butuh ratusan tahun lagi gitu ya. Kita itu kan masa kegelapan Eropa. Ya, masa kita sekarang masa kegelapan Eropa. Ya, jadi apakah itu baik kalau gereja banyak dijual di Eropa? Ada yang mengatakan baik, ada yang mengatakan tidak tergantung sudut pandang ya. Yang mabuk agama bisa mengatakan, oh ini bagus sekali gitu ya. Yang tidak mabuk agama bisa mengatakan ini nggak bagus sekali gitu ya. Tapi bagaimana dengan umat Muslim yang ada di Eropa? Apakah mereka akan pindah ke agama Muslim? Mereka nggak tertarik dengan agama, apalagi agama Muslim, agama Kristen aja yang sekali seminggu aja ibadah mereka nggak mau. Ya orang Eropa itu beragama itu ya karena faktor menikah gitu ya, menikah dengan umat Muslim gitu, terpaksa gitu. Mereka tuh nggak ada yang berbondong-bondong masuk Islam, mana coba datanya? Ya saya coba pengen yang data ilmiah ya, jangan cuma klaim-klaim sepihak gitu. Ya, mana coba datanya? Apakah ada datanya? Nggak ada datanya. Itu cuma klaim aja gitu, supaya apa? Supaya kita terlihat wow gitu, nggak ada data yang ilmiah. Kita harus bicara by data. Orang Eropa itu nggak suka dengan agama. Buat apa beragama? Oh, kalau kita beragama nanti dilarang minum, dilarang makan ini, dilarang itu, aduh ngaco. Lalu apakah mereka takut dengan neraka? Enggak. Mereka berpikirnya itu rasional. Ya terserah masuk neraka mau nggak, kayak orang yang beragama juga banyak kok yang melakukan kejahatan itu dari sudut pandang
orang-orang Eropa, ya mereka nggak mempan, didakwahi mereka nggak mempan, diceramahi mereka nggak mempan ya. Karena mereka ya berpikirnya itu rasional, ya berpikirnya ilmiah. Ya menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tadi akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Jadi guys, saya tidak berpihak pada siapapun di sini. Saya bicara by data yang ilmiah. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa ada lonjakan mualaf di Eropa itu gila-gilaan, itu nggak benar ya. Yang benar itu ya lonjakan kelahiran. Sehingga umat muslim cepat berkembang di Eropa. Apakah orang Eropa itu mau masuk beragama? Enggak. Jangankan agama Buddha, agama Kristen, agama Muslim mereka nggak mau ya. Walaupun Kristen itu nggak terlalu ketat ibadah gitu ya, walaupun cocok dengan liberal ya, nggak, mereka menolak juga gitu ya. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, ya sekian video. Terima kasih sudah banyak memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.